Hai, ketemu lagi di Hai Indonesia. Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kayak biasa ada saya Ditan Sudiro di sini dan ada rekan. Ya. Nuka Azita. Itu Azitanya lucu banget. Iya. Gemes gak gini-gini? Lucu banget. Kaget saya. Gemes gak? Ding ding ding. Iya, ada bolanya di antik. Bulu-bulu gitu. Gitu. Gemes aku ya. So imut. Pengen tarik. Sini gue tarik satu. Ya, gimana? Kalian hari ini kabarnya berjumpa dengan kita berdua lagi yang pastinya akan menghibur kalian 1 jam ke depan. Betul sekali, kabarnya masih puasa pastinya. Iya kan? Semangat dong dengan kita begini. Sebenarnya tuh kita lagi bohongin diri sendiri, guys. Kita ngantuk, tapi kita harus semangat nemenin kalian biar kalian Lebih juga ke ngantuk semangat. ya? Jatuhnya lebih ke ngantuk Gitu. sebenarnya. Iya, sebenarnya sih karena kan kita bangunnya lebih awal. Gitu. Betul sekali. Ya. Oke, di Hai Indonesia kali ini kita bakal membahas soal soal pemberitaan yang lagi heboh juga di mana-mana sih sebenarnya, lagi viral di media sosial khususnya di dunia pergadgetan. Ya, Tau gak lu? karena dulunya ya, nih anak-anak tahun 90-an paham banget nih. Salah satu merek dari handphone ini tuh dulu booming sekali. Ya, gua Banyak sempet banget make. series yang dikeluarkan. Dulu yang gue inget tuh gue punya Engage, gue juga. Engage. Padahal sih gue bukan pecinta game, karena saat itu ngeliat bentuknya lucu, minta beliin. Terus kalau mau nelfon miring kan? Kayak orang bener. Terus 3650. Iya. Gue belum nyebutin itunya dulu. Mungkin udah ada yang paham nih sekarang. Yang kecil bukan situ yang... Enggak, yang bawahnya lonjong itu. Enggak, ada kan yang kecil tuh yang kalau nonton bola semua handphonenya kecil kayak gitu, satu stadion ada. Enggak, yang bola. Terus gue juga dulu punya yang hampir mirip kayak ketupat. Yap. Oh ya tahu Apa tuh ya? Tipenya apa ya? Nokia pokoknya. Iya, Ini, itu dia Nokia. Jadi sebenarnya tuh kalau awal-awal dunia handphone yang gue inget itu adalah Motorola. Terus abis itu Nokia semuanya. Iya, Motorola, Siemens, abis itu Nokia Sony semua. Ericsson. Iya. Sony Ericsson. Dulu orang tua gue juga pertama-tama beli Motorola yang segini tuh. Iya, Kalau iya. nimpuk anjing tuh, anjing migran tuh gue yakin. Nimpuk kucing, nimpuk anjing migran tuh langsung. Oke, ini kita bakal ngebahas mengenai handphone Nokia yang terbaru. Iya, betul Yang banget katanya ternyata. ini mirip sama Apple nih, sama iPhone. Nggak, ini Nokia bangkit kembali ternyata. Bagi dari kubur nih kayaknya. Ya benar banget ya Ditan ya, kabar-kabarnya nih dalam waktu dekat ini merek handphone legend tersebut akan mengeluarkan seri terbarunya yakni Nokia Edge 2022. Walaupun tanggal rilis handphone Nokia Edge ini belum diumumkan, namun konsep yang telah beredar di masyarakat membuat ponsel ini layak dinantikan, gitu katanya. Oke, ini kalau kita ngomongin tentang spek atau spesifikasi dari Nokia Edge 2022, ini juga diomongin katanya mirip dengan iPhone 13. Karena ada 13 kamera di bagian belakangnya. Lensa utama ini ada 64 megapiksel kameranya, terus kamera kedua ada 16 megapiksel, dan ada 2 sensor 2 megapiksel. Selain itu akan terdapat juga fitur tambahan seperti pengaturan kamera ganda 32 megapiksel. Ini untuk mengambil video dan juga foto selfie yang berkualitas. Nah, Nokia Edge 2022 ini juga diklaim bisa menjalankan Android 12 yang dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 8888 Plus. Dan kira-kira harganya berapa sih nih handphone terbaru? Nah, apakah menyerupai harga iPhone 13? Buset, belum keluar. iPhone 13 udah, Berapa sih ini? 20-an lah. Nah, oke. Udah keluar? Udah dari kapan tahu Ditan. Dan kalau menurut berbagai sumber diperkirakan nih Nokia Edge 2022 ini tidak akan memiliki harga di atas 10 juta. Oh, ini versi lebih murahnya. Dia pintar nih. Jadi kalau menurut info yang berbeda dari Nokia Edge 2022 ini bakal rilis di India dulu. Oktober 2022 nanti, pertamanya di India. Nah, kalau dia sendiri, harga Nokia Edge 2022 ini dibanderol sekitar Rp33.500 atau kalau dirupiahkan sekitar Rp6 juta. Ini gue agak penasaran sih dengan handphone Nokia Edge. Coba Nokia dicari. Edge 2022 Bentuknya ya. seperti Gue apa? penasaran sama, katanya bentuknya kayak iPhone kan. Iya, iPhone Coba 13. gue lihat dulu ya. Jadi Nokia Edge 2022 ini kalau kita lihat, wow. Woi, bener. Cakep Cakep. sih. Bentuknya, iya mirip-mirip. Tapi iPhone. akankah bisa tetap menyaingi pasarnya Nih, nanti? bentuknya kayak gini dari belakang, nih. Tuh. Coba bentuk kameranya gue cari juga Mewah nih. gitu bentuknya. Nih, bentuk Apakah kamera. mirip beneran? Nih, tuh bentuk kamera mirip, bentuk kameranya mirip. Beneran mirip guys, kayak iPhone iPhone. 13 Pro Max bener.
Mirip ya. Karena kan Tiga. 13 Pro Max itu kameranya lebih besar-besar gitu ukurannya kan gitu. Wah parah sih, ini mirip banget sih. Ini kalau kita ngomongin mengenai kamera handphone gitu ya, gue tuh selalu harus hati-hati sama kamera handphone yang kalau keluaran dari produk Cina. Kadang-kadang kalau dia bilang 60 megapiksel, enggak 60 megapiksel. Iya. Menurut gue enggak. Ya jangan tertipu nih ya, pokoknya ini jual handphone Apple harga biasa, harga aslinya misalkan 15 juta, dia bisa jual 6 juta, itu mah BM. Oh itu biasanya refurbished tepatnya. Enggak bukan yang asli Kalaupun tapi. black market, biasanya black market tetap asli. Iya, tapi ini nggak bakal asli. Nah itu refurbished biasanya. Iya. Refurbished tuh Jadi agak pinter-pinter dikit dalamnya ya udah gitu. rusak, dibenerin ulang ibaratnya. Tapi- Sebenarnya nggak masalah kalau refurbishnya rapi. Cuman kan Tapi serem banyak juga. komponen yang memang berbeda. Iya, yang itu refurbish nggak rapi, serem. Beda gitu. Kalau yang kayak gitu. Ya kan? Jadi agak hati-hati ya guys, jangan sampai kalian beli handphone udah keluar duit banyak, ternyata bukan Ya, dapat ada asli. satu tips sih kalau misalnya mau beli handphone yang kita curiga nih kayaknya handphonenya refurbished nih karena murah. Salah satu tipsnya adalah datengin tokonya langsung, jangan online. Karena kalau kita datengin tokonya langsung, seenggaknya ada garansi toko. Iya, makanya aku lebih seneng beli di tokonya. Maksudnya kayak sebenarnya kan kayak di mall-mall tuh banyak yang bukan di toko resminya gitu. Mereka klaim ini asli kok asli, tapi tetap aja ada kekhawatiran yang tetap aja takut gitu. Ya, berarti gitu. Iya, beda harga memang Kalau agak lebih mahal. black market itu kan biasanya nggak ada emailnya. Iya, Nah, email. kalau black market itu sekarang udah bisa kita adain emailnya, kita bisa daftarin ke, gue lupa kementerian mana, pokoknya tinggal daftarin nomor emailnya itu bisa. Ya tapi lebih ribet Gitu lah ya, mendingan ibaratnya. ketahuan beli di store aslinya lah. Oh, kalau punya duit mending ke store aslinya. Kayak gak mau takut pusing gitu Langsung, ya. apalagi hari gini gitu. suka ada asuransinya juga kan. Jadi kalau Iya, rusak kenapa-napa, garansinya. langsung diganti yang baru itu juga ada yang kayak Betul, gitu. Jadi kita nggak akan takut juga kalau ada apa-apa gitu ke depannya kan. Gitu. Nah, kita akan gimana nih kira-kira menurut kalian dengan hadirnya Nokia Edge ini yang memang benar-benar plek-ketiplek ya. Mirip sih sama iPhone. iPhone 13 Kameranya ya? guys, iya model belakangnya ya gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang membedakan antara Nokia dan iPhone 13 Edge. Ya, bener banget. Kita belum nyoba handphonenya juga yang jelas. Karena ini belum bakal- ada juga, belum masuk. Ini bakal di Indo. dirilis di India dulu Oktober Oktober. tahun 2022 ini. Iya, gitu. betul. Ini padahal kalau ngebayangin dulu tuh Nokia tuh Eropa banget. Norwegia apa Swedia gitu dia. Pokoknya tuh kayak Sekarang launchingnya di India. iya, dia tuh kayak seriesnya banyak gitu kan. Ada aja yang tipe baru gitu. Ngalamin banget sih tuh gue. Pakai apa ya? 3650, Nokia Engage, Nokia. Pisang. Pokoknya yang mirip kayak ketupat tuh yang panjang. Tahu gue gitu. Kecil kan? Enggak kecil, yang segini Kecil. dong, segini. Oh, oke. Yang kayak ketupat Oh, gitu. maksud lo yang itu, ya, yang Iya, lebih tinggi. Ada juga iya. yang kotak banget soalnya. Enggak, yang lebih tinggi. Yang waktu itu iklannya lebaran, ketupat, jadi ketupat. Iya, terus apalagi tipenya yang gue ada ya. Lupa deh dulu. Anak Nokia Dan banget. 3650 sampai sekarang gue nemu tuh. Hidden gem banget di rumah gitu kan. Masih ada. Ya Allah, ini dia. Oke, kita bakal balik lagi habis satu ini masih ngomongin mengenai handphone Phone Nokia? Nokia nih. Yang dia bangkit dari kubur. Reborn. Yoi, Nokia Reborn salah Nokia satu ini Reborn. ya. Salah Tetap di satunya. Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama saya Ditan di sini, ada Nuka juga. Yap, masih ada kita berdua sabar, pokoknya. Nuka, sabar. Sabar, iya. Puasa. Nuka nggak sabaran. Bukan gak sabaran, guys. Saya cuma gak suka kalau ada yang gak ada. Miskomunikasi ya? Miskomunikasi. Enggak, Itu bukan miskomunikasi. bukan lah. Kalau miskomunikasi, lu pernah gak sih kayak lu nge-MC, lo kerja, lo apa, Dijanjiin. kayak gitu. Iya nanti Miskalkulasi maksudnya. minta nomor rekeningnya. Hari gini tuh udah gak zaman deh, nunda-nunda bayaran. Karena kita kerja aja, lu tuntut kita harus profesional. Sabar, puasa. Sabar. Nggak, ini cuma contoh ya, contoh. Curcol. Contoh gitu. Kayak Udah lah, agak minum air putih aja kesel kalau gitu. inilah batalin aja lah. Mohon maaf, iman saya masih kuat guys. Oke. Janganlah sayang Ini, puasanya. kalau di awal segmen tadi kita kan ngebahas soal kamera handphone, Ya. gitu kan, kamera handphone Nokia Edge 2022 dan juga perakiraan harganya sekitar 6 jutaan rupiah lah pokoknya gitu kan. Mungkin masih jauh lebih murah dibanding iPhone 13 gitu kan. ya. Nah, di segmen kedua kali ini kita bakal ngebahas lebih detail soal spesifikasinya. Nah, gitu. Jadi ini handphone Nokia Edge 2022 ini dirumorkan menjadi flagship ya. Nokia Edge 2022 ini punya banyak fitur canggih yang bisa melakukan banyak hal.
Gosipnya Nokia Edge ini punya kapasitas baterai sampai 7400 mAh Wow. dengan 48 watt fast charging. Wih, cepet banget ya charge-nya. Dan ini artinya handphone ini bakal jadi handphone flagship yang paling powerful untuk baterainya, karena baterai flagship kompetitor itu aja terbatas di 5000 mAh, dan ini 7400 nih. Keren ya. Gede. Oke, kita lanjut. Dari performanya nih kita akan kulik ya kan. Jadi Nokia Edge 2020 ini mengusung chipset Snapdragon 888 yang didukung RAM 12 GB dan memori internalnya bisa mencapai 512 GB. Performanya pun dijamin paten buat aktivitas berat seperti main game ataupun editing. Wow. Jadi nggak hanya itu, handphone ini juga sudah support koneksi 5G, layar Super AMOLED dengan Corning Gorilla Glass 7. Terus kalau tadi kelebihannya banyak, lalu adakah kekurangannya? Oke, ini pasti ada sih, karena segala kelebihan pasti ada kekurangannya. Segala kekurangan pasti dia Ada punya kelebihannya kelebihannya. juga kan. Jadi kekurangan pada Nokia Edge 2022 ini adalah kamera yang sangat biasa aja untuk kelas flagship gitu kan. Ini minim inovasi untuk kameranya meskipun besar tadi ya. Jadi ini contohnya kameranya masih menggunakan SD 888 di saat flagship lain ini udah beralih ke SD 8 Generation 1 dan fast chargingnya juga cuma 48 watt gitu kan. Nah kalau dipikir-pikir apakah Nokia Edge 2022 ini beneran akan eksis atau hanya sebatas handphone renderan aja gitu kan. Konsep yang seakan jadi fanfiction aja bikinan penggemarnya, jadi konsepnya nggak ada, cuma hayalan aja. Pertanyaan ini cukup masuk akal sih, ini masuk akal banget mengingat handphone Nokia Edge 2022 ini udah lama muncul sebagai rumor tapi nggak keluar-keluar gitu kan. Terlebih berita foto Nokia yang beredar di internet itu juga masih sebatas renderan aja, belum desain konsep asli yang resmi gitu dikasih lihat gitu. Jadi takutnya ini cuma hayalan fansnya aja. Nah, gimana menurut pendapat kalian nih? Kira-kira handphone ini cuma rumor aja atau enggak? Karena emang banyak rumor negatif soal handphone Nokia ini gitu kan. Negatifnya itu kenapa ya? Itu dia tadi, gambarnya itu cuman ada di gambar, jadi belum dikasih tahu apakah ini Benar atau enggak? official apa enggak tuh belum diomongin. Apa ini termasuk S3 marketing kali ya? Mungkin, nah itu dia yang diomongin tadi. Jadi bikin orang penasaran, Iya, soalnya begitu bikin dikasih orang lihat, tanda tanya. katanya ini handphone keren nih, tapi begitu dikasih lihat spesifikasinya ternyata kameranya ukurannya biasa, aja. teknologinya biasa. Terus fast chargingnya nggak istimewa banget. Ya orang pasti akan memilih yang lain, bisa jadi. Ya kan? takutnya di situ. Karena kayak kemarin juga kan sempet tuh beberapa tahun yang lalu Nokia juga mengeluarkan tipe-tipe kayak Android dan seperti gagal. itu. Dan lagi-lagi gagal kalah saing karena memang sekarang kan udah banyak banget merek handphone yang bisa Canggih-canggih dan dibilang murah tapi spesifikasinya jauh lebih bagus gitu yang ditawarkan. Iya, tapi Gitu. kalau dibahas lo sebenarnya tim Android atau tim iOS? Dari Yang gue awal, liat lo punya dua-duanya soalnya. tapi di awal gue iOS. Sekarang? Dari dulu iOS sebenarnya. Dulu sempat terus beralih ke Android. Sekarang dua-duanya masih. Duh kan gak bisa lepas kan sebenarnya kan. Tapi kalau keunggulan performa lebih cepat ya kalau buat kerja tetap di iOS. Karena gue bisa langsung ngedit di situ. Gue tuh pertama iPhone. Naskahan di situ gitu. Gue pertama iPhone 3, belum ada 3S, 3 gue. Gue dulu Asli. apa ya? iPhone 3, iPhone. Gue generasi berapa? Terus iPhone 4S sampai tahun 2015 gue masih pakai iPhone 4S sampai rusak. Iya, gue juga kalau pakai handphone gitu. 2016 gue. Tipe yang tar dulu pakai dulu sampai. Karena nggak rusak-rusak gitu. tuh handphone bisa gue pakai terus. Iya, dulu kelemahannya gue di 5 itu baterainya cepet kembung. Kalau iPhone 5 itu dulu kelemahannya di situ gitu. Tapi memang bener-bener tunggu sampai dia tidak mati bisa ya? berfungsi kalau gue. Tapi ujung-ujungnya sayang, datanya nggak bisa di backup. Nggak bisa disimpan Karena gue kelamaan, iCloud gue juga jadinya angus, nggak bisa digunain lagi. Jadi harus bikin baru dan file data di iCloud lama nggak bisa ketarik. Sedihnya itu gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus apa alasan lo pakai dua-duanya? Apa yang lo butuhin Gue mau lagi dari nyoba Android? waktu itu. Gue nyoba waktu itu. Nyoba. Sebenarnya sih karena tar dulu nih berapa duit ya. Gue nyoba dulu ternyata memang mohon maaf nih bukannya meremehkan si Android atau si iOS gitu. Kalau untuk performa kerja dapetnya di iOS jauh lebih cepat dan gue bisa langsung edit segala macam apa semua di situ gitu. Nge-scan kata-kata dari internet langsung dari situ bisa gitu. Jadi memang lebih cepat gitu. Tapi tetap lo butuh sesuatu dari Android juga ya? Karena file masih banyak sih.
Intinya filenya susah dipindah. Lu tahu kan nggak bisa mindahin Males juga file lu. datanya. Jadi kayak yaudah yang penting kontak Ada gue kepindah. dua-duanya yang Jadi ada penting. duanya. File yang penting-penting juga masih ada di Android gitu. Jadi ya Ibaratnya udah. kayak gitu ya. Iya, karena susah itu data kan. Hah, Datanya yang penting itu loh. Sama kontak handphone nggak sih? males mindahinnya juga. Iya bisa sih dipindahin tapi ternyata pas gue cek tidak semua nomor cover terpindah gitu. Jadi malas mindahin data-datanya sih intinya Iya, gitu. tapi satu hal yang gue suka dari Android tuh apapun yang lo cari di iOS pasti ada di Android aplikasi ya. Iya, Udah gitu iya. pasti ada gratisannya. Iya ada gitu. Kalau ini kan sebenarnya bayar. Gue Dikit sebelnya bayar, gitu. dikit bayar. Nah kalau Itu kenapa gue masih gunain Android? ketahuan deh. Ketahuan deh karena masih butuh aplikasi Kalau yang Android tuh pasti ada yang berbayar, Free, gitu. ada yang gratis itu pasti pasti ada. ada. Gitu. Benar, Terus benar. satu hal lagi yang gue suka kalau dari Android itu adalah harganya murah ya. Jadi kalau Iya hilang terjangkau. atau rusak terjangkau, kalau hilang atau rusak gue ikhlas. Kayak nggak sedih-sedih banget gitu. Ya udahlah kayaknya. gue kerja lagi berapa bulan nutup itu. Iya. Gitu iya. ibaratnya. Iya betul. Sedangkan kalau gue pakai iOS gak beres-beres, tapi itulah dia. Ada kelebihan, Ada kekurangan. Iya gitu. Jadi kalian tim mana bebas apapun sebenarnya itu pilihan sesuai kebutuhan gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge ini lebih bagus si A si B lebih bagus, enggak sih sebenarnya semua bagus sesuai dengan kebutuhan kalian. betul gitu. sekali. Kita bakal balik lagi habis satu ini, jangan kemana-mana ya, tetap di Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, welcome back. Hai. Balik lagi sama kita berdua. Ya kan, gimana puasanya masih tahan kan? Ya, Tahan tahan dong. anak muda, tahan terus. Tahan ya guys ya. Oke, ini kita masih balik ngomongin tentang handphone Nokia. Ya, Gila ini sih dulu. gila sih. Gue masih inget sama suaranya kalau dinyalain teng neng 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 neng. Nih, gitu. Ya kan, dulu Khas di banget. zaman yang baru-baru yang kecil-kecil yang belum ada kamera, ingat gak? Kita bisa bikin ringtone sendiri. Oh iya. Itu yang anak-anak ngerti nada musik jago Iya. tuh bisa bikin-bikin. Atau nggak asal aja, yang penting kita mah beda sama yang lain gitu. Sama ada game Snake. Iya, yang lama-lama panjang. Panjang-panjang. Udah itu aja udah bahagia banget guys. Yang penting kita bisa SMS saat itu ya. Ini anak generasi 90-an pasti paham ya sama Yap. Nokia. Ini kalau ngomongin tentang generasi 90-an pasti nggak asing dengan handphone Nokia gitu kan. Jadi sebelum smartphone kayak sekarang merajalela, handphone Nokia ini jadi alat komunikasi andalan masyarakat Indonesia. Bahkan Nokia juga sempat dijulukin sebagai handphone sejuta umat karena kepopulerannya ya kan. Iya bener Betul. banget. Hampir semua orang dari desa sampai pun kota itu menggunakan Nokia sebagai alat komunikasi genggam mereka. Nah, ini ngomongin soal handphone legendaris Nokia, ya pasti lu pernah juga dong punya merek ini. Banyak. Lu tadi udah cerita Gue kan? bilang tadi. Gue nggak Ada begitu inget. beberapa. Gue punya 3 nggak salah, tapi gue nggak inget tipe-tipe. Gue nggak bisa jelasin juga. Pokoknya gue inget itu, tapi beberapa Nokia berapa tipe. Satu tuh yang sempat. paling mahal 6.600 gue punya. 2600 gue juga punya. Asik. Dia punya semuanya. Yang gue inget tuh, gue sedih banget dulu Tan yang beli kayak ketupat itu. Heeh. Nyokap emang udah bilang, jangan dibawa ke sekolah. Baru banget tuh Tan, baru seminggu, 4 hari, hilang di sekolah. Hilang lah. Banyak laptop ternyata dulu di Laptop sekolah, dan lah pasti. gue menyesalkan dulu SMA gue itu tidak mengambil tindakan tegas, maksudnya menyetop anak-anak jangan keluar gerbang dulu, maksudnya karena Periksa dulu tas. ya karena gue agak jet lag karena dulu di sekolah SMP kan swasta yang streng banget, jadi kalau ada yang melapor kehilangan kayak gitu pintu gerbang ditutup. Ini Tidak ada yang SMA-nya boleh. santai. Negeri soalnya. Santai beda deh. Dari swasta yang begitu banget streng dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ke negeri yang solo, ya udah Beda. hilang gitu kan. Oh gitu. Oh. Oh iya udah salah kamu sendiri. Loh, gue kaget. Iya. Ya sudah mau apa, saat itu gue cuma bisa nangis. Oke, ini kalau kita flashback ke belakang ya, tadi tuh ngomongin tentang perkembangan Nokia dari era dulu sampai saat ini. Ayo kita nostalgia dikit yuk tentang Ya, Nokia ya. boleh, Jadi di tahun 1982 Nokia mengenal carphone pertamanya yaitu Mobira Senator. Keren banget carphone pertamanya. So, di Itu di 82 loh. Iya, di tahun 1987 di tahun ini Nokia kembali berinovasi dengan memproduksi telepon genggam pertamanya yaitu Mobira Cityman yang memiliki berat sekitar 0,7 kg berat. Berat dong, iya. Oke, terus kita lanjut ke tahun 1992. Berlanjut, di tahun ini Nokia memutuskan untuk menutup semua bisnisnya. Mulai dari produksi karet, kabel, hingga elektronik, dan juga mulai fokus pada bisnis telepon genggam digital GSM saat itu, yang pada tahun 1987 sudah menjadi standar teknologi telkom genggam di Eropa. Lanjut lagi di tahun
tahun 94, 2 tahun kemudian, Nokia kembali memperkenalkan telepon genggam seri 2110. Telepon ini memiliki fitur ringtone atau nada dering khasnya yang kemudian menjadi terkenal. Nokia tuh. Dan dilanjutkan di tahun 1998, jadi sukses besar di masanya. Nokia ini menjadi produsen telepon genggam terbesar di dunia. Kemudian di tahun 1999, Nokia merilis telepon genggam seri 3210, maksud gue yang kecil itu loh, yang terkenal. Ini merupakan salah satu telepon genggam terpopuler dan terlaris sepanjang sejarah. Dengan penjualan mencapai 160 juta unit, dan di tahun selanjutnya, mereka kembali meraih kesuksesan dengan munculnya seri 3310, telepon genggam yang diakui memiliki kualitas yang sangat baik. Ya, terus di era milenial tahun 2000-an, 2022 tepatnya, ya 2002, Nokia merilis telepon genggam 3G pertamanya yaitu seri 6650 yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses web browser. Terus di tahun 2005, Nokia kembali berinovasi dengan mengenalkan telepon genggam N-Series yang memungkinkan penggunanya untuk mendengarkan musik, mengambil gambar, bermain games, dan mengakses internet dari telepon genggamnya. 3 N-Series pertama yang dirilis adalah N70, N90, dan N91 Ya, gitu. dan di tahun 2011 ini Nokia bekerja sama dengan Microsoft meluncurkan Lumia 800, telepon genggam berbasis Windows. Dan ini nggak mau kalah dengan rival-rivalnya kayak Samsung, Oppo, Apple, dan Sony. Nokia 2 namanya, ini menjadi salah satu handphone berbasis operating system Android dari Nokia ya. Kapasitas baterainya tergolong besar dan memiliki ketahanan yang baik layaknya telepon genggam Nokia zaman dulu. Itu bisa dilempar. Iya, betul. Mungkin ya. Jadi dari dulu sampai sekarang udah kebukti kalau ketahanan dan baterai Nokia emang sangat bagus. Nah, dari beberapa serinya kira-kira mana nih yang paling suka? Gue sempat megang ini 9300. Itu enak. 9300 tuh. 9500 versi kecil. Yang mana ya? Yang bisa dibuka. Emang ada ya? Kayak laptop bisa dibuka. Oh iya yang gede gitu. Enak banget buat siaran. Iya paham. Itu banyak banget sih. Makanya dulu tuh Nokia ya pilihan kita satu-satunya. Padahal waktu itu ada Sony Ericsson, ada Motorola. Karena kan kalau Sony Ericsson, Motorola tuh serinya nggak banyak. Sony Ericsson tuh lebih ke musik. Gue sempat punya Iya. juga. Dan dia nih Nokia nih ini banget gitu loh. Gue kalau Motorola dulu yang flip itu loh yang ngehits banget warna pink. Tahu gue Motorola Flip, itu handphone pertama gue Itu Motorola Flip. Kayaknya dulu tuh Bekas gimana kakak gue. gitu. Mau itu second juga kayaknya karena happening saat itu pas peluncuran handphone itu kan gitu kayak tipis, terus flip gitu, udah bisa musik. Browsernya pakai apa dulu kita? Opera. Gue tuh baru browsing pas pakai BlackBerry. Sebelumnya gue nggak Oh pakai. iya, Nokia tuh udah mulai bisa. Emang gue agak kuno, gue agak telat sama teknologi sebenarnya. Opera browser itu. Oh itu Van Java, ya Itu beda lagi ya guys. Di sebelah sana gunung, di sini gunung bukan? Ya sekarang udah nggak ada juga, udah tutup juga itu operanya gitu. Opera browser masih ada. Masih ada ya? Masih ada kok, itu bahkan punya VPN built-in. Jadi kalau lu mau surfing ke web yang dilarang-larang itu bisa. Ditan kasih bocoran ya. Loh itu teknologi gitu. Teknologi. Pakai kol-kolah. Pakai kol-kolahnya coba ya gitu. Teknologi. Nah kira-kira kalau kalian penasaran gak sih gitu? Atau mungkin mau temu kangen dengan Nokia? Maksudnya kayak nanti kalau keluar gue pengen gitu. Udah Ada lama satu nostalgia. warna khas Nokia yang gak bisa gue lupain. Warna biru ungunya itu loh. Seri mana ya? Lupa deh. Ungunya itu khas banget. Yang mana ya? Adalah. Dulu tuh tipe 3650 aja udah bisa ganti-ganti casing. Iya, inget banget. ada warna ungu, itu gue inget ungunya ungu muda khas banget. Yang mana ya? Seri Adalah mana ya? itu, gue nggak bisa jelasin. Gue aja nggak pernah tahu soal handphone Nokia yang gue pegang tuh. Enggak, rata-rata kayak Nokia berapa? Hitam, warna hitam, yang 3650 itu merah waktu itu belinya gitu. Terus apa lagi ya? Gue tuh lumayan gonta-ganti karena NG kan kayak gitu aja gue sering dapat logo hitam gitu. lungsuran dari kakak-kakak gue. Oh. Jadi gue lumayan gonta-ganti. Hibahan. Udah gitu, dulu ada satu handphone tuh yang handphone udah tua waktu itu. Terus gue charge, gue lupa 2 hari gue tinggal, abis itu gendut. Iya, dia cepet gendut. Lemahnya Cepet gendut gitu. waktu itu. Sekarang masih ada nggak ya yang jual baterainya? Siapa tahu 3650 gue bisa nyala lagi tuh. Ada. Kan kalau zaman sekarang kan kalau handphone udah full, dia kan otomatis mutus listriknya. Kalau zaman dulu kan nggak tetap.
Tetap nyala. Tetap Kalau nyala, sekarang udah jangan dulu. otomatis, Gue inget tidak banget. jalan. Jadi waktu itu kan kita nggak terlalu fokus ke handphone kan, didiemin aja handphone. Taunya handphone gue gendut. Dulu tuh mikirnya gini, selama kita cas berarti nanti awet yang penting gitu. Iya. Dayanya ternyata nggak baik guys. Sekarang juga sebenarnya secanggih-canggih handphone kalian, jangan sampai kalian ngecas handphone kalian seharian full lah. Ya, tapi kalau juga sekarang nggak baik. udah lebih baik sih. Maksudnya kalau udah 100% dia udah ada pemutusnya. Iya, Cuman tapi kalau kan tetap diemin terus tersambung. berbahaya juga panas. Berbahaya, gitu. Itu ibaratnya. Oke, nanti kita akan balik lagi. Kira-kira kita mau bahas apa ya gitu. Apa mau bahas soal isu-isu terkini aja atau apa yang menarik? Semuanya Jangan bakal kita bahas setelah yang kemana-mana. satu ini ya. Jangan Iya. kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik ya. Masih sama Nuke dan Ditan. Dan kalau tadi kan kita udah ngomongin soal Nokia yang katanya mau reborn. Nih, mau Yes. hidup kembali. Ting ting ting. Ting 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 gitu. Dan katanya mau mengeluarkan seri Engage ya. 2022 yang dibilang isu-isunya nih mirip banget sama iPhone 13 gitu. Tapi harganya jauh di bawah masih gitu. Tapi kita akan tunggu kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Nokia. Tapi kalau tadi lihat spesifikasinya benar seperti itu, sebenarnya nggak ada yang istimewa ya? Iya, ada yang istimewa tapi nggak istimewa banget Iya, maksudnya bukan suatu teknologi gebrakan yang baru banget iya, juga. gini, lo kan orang lama nih bisa dibilang gitu. Iya, ya. Nokia ya. Lo kan orang lama, terus lo harus nih banyak banget saingan lo depan mata. Bikin yang nih. baru dong. Bikin apa yang mereka nggak belum kepikiran gitu kan. Sebagai gimana pun kan lo dulu di dunia handphone senior banget tuh. Iya, bikin kamera duluan, handphone kamera duluan mereka. Iya, sekarang baru muncul kan. Heeh. Yang lain-lain gitu, termasuk Apple. Makanya, tapi itu. kalau Nah, tadi jangan cuma ngebahas- biasa-biasa aja, paling nggak dilirik. Kalau tadi takutnya. ngebahas tuh yang paling terbaru paling baterainya aja. Ya kalau 7400. masalah baterai kayaknya is oke deh, beda-beda tipis kalau emang yang di handphone merek lain banyak fitur yang lebih bagus. Nah, itu dia fitur-fitur yang lain ini yang sebenarnya belum jelas. Ya kita tunggu Apakah lah. udah ada di handphone Nokia tersebut atau belum. Tapi kalau kita ngomongin mengenai teknologi gitu ya, gue tuh termasuk orang yang waktu kecil tuh jangan beli produk Cina, gampang rusak. Sekarang produkku Cina semua. Handphone gua apa pasti ada. Bahkan laptop gua kan itu kan, laptop gua lu sering lihat kan tuh yang merek buah itu. Tapi colokan-colokannya Cina. Lo nggak pakai yang asli ya? Enggak. Ngapain yang ini udah bagus kok. Nggak takut Fungsinya nanti udah- merusak? Enggak, ya produk Cina yang mahal. Ya, karena kan produk itu kan agak ringkih ya kalau Iya, menggunakan yang bukan Kan gue baca ininya. artikel juga. Jadi kalau lu mau beli produk yang Cina boleh ya merek ini gitu. Dan bahkan ini produk Cina, gue pikir bukan gitu. Iya. Gitu produk-produk gue tuh kayak gitu. Karena ya udah yang penting bagus. Tapi ini nggak produk Cina Oh kan? ini enggak, ini natural. Ini orisinal kalau rambutnya. Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Tapi yang unik dari Cina itu, mereka kan ada daerah yang jarang ada matahari, Ya. sehingga pertaniannya berantakan. Nah, itu mereka berencana bikin matahari sendiri. Udah dalam tahap pembuatan. Udah, lagi mereka tuh proses. keren. Iya, Bahkan lagi sampai gua sekarang tuh proses. Pernah baca ini di Twitter gitu, jadi dia orang Singapura kalau nggak salah. Dia sering ke Malaysia sama ke Indonesia. Jadi dia tuh bisa banyak bahasa lah. Pada satu hari dia ke China kerjaan. Dia bisa ngomong Mandarin juga. Dia ngomong Mandarin sama supirnya karena dia mau latihan bahasa Mandarin. Terus ketika dia mau bayar, dia bayarnya pakai tunai. Supirnya nggak terima tunai. Supirnya karena udah pakai ini aplikasi. Iya. Sekarang kita tuh cashless ya. Cashless gitu. Terus supirnya sampai bilang, wah lu terlihat seperti orang Cina, lu berbahasa Cina, tapi lu bukan orang Cina lo. Karena di Cina kita udah nggak pakai. Iya, itu. lu bukan orang Cina, lu masih pakai duit tunai. Iya, Lu iya, susah nih pakai duit tunai, lu nggak bisa kasih kemana-mana, kata dia gitu. Nah, Jadi teknologi ini udah beda. emang teknologinya ada yang bisa dibilang aneh gitu. Tapi memang itulah ya, kadang kita juga nggak bisa memungkiri kenapa Amerika takut sekali dengan Cina. Karena teknologi udah keren banget. Karena dia diam-diam bisa menyalip guys. Itu yang Betul ditakutkan sekali. Amerika. Ya kita ngapain jadi ngomongin politik ya guys. Ya, oke, kita lanjut aja ngomongin teknologi. Ini China ini kembangkan kereta yang bisa luncurkan nuklir. Bukan Nuklir. Karena gue kalau di English nuke, Oh, iya. ada yang nanya gini, are you sure your name nuke? Gitu. Oh iya, lu nuk Nuke bener nuklir. juga. Nuk. Karena maksudnya kayak gini. Iya, tapi kalau di Indonesia sebutannya nuke, nggak ada artinya Iya. nuklir. Itu nuke, kayak Nuke. pencet tet.
gitu. Nyut nuklir kan? Iya, jadi bahasa slangnya adalah kalau kita misalnya gue bom lo, kalau bahasa slangnya gue nuk lo. Gue nuk tuh artinya gue nuklir lo. Hati-hati, tergobom nih. Pantesannya suka meledak-meledak ini rekan saya. Mak gue salah kayaknya sih Ya, nama gue nuke lah, ya kan? gitu. Oke, kita balik lagi kalau berbicara tentang negara tirai bambu yang satu ini memang nggak bakal ada habisnya ya guys. Nah, baru-baru ini kalau aku tuh baca di media online kabarnya Cina tengah mengembangkan kereta cepat yang mampu membawa dan meluncurkan nuklir. Ini disebut-sebut sebagai bagian dari pengembangan strategi militer negara tersebut. Kereta api berkecepatan tinggi itu nantinya akan membawa Intercontinental Ballistic Missiles atau rudal balistik antar benua. Yes. Gue denger udah serem banget ya. Kereta ini juga akan digunakan sebagai platform untuk membawa rudal nuklir dan menghindari deteksi musuh karena kereta mampu membawa senjata nuklir. Ini keren sih idenya. Idenya keren sih. Indonesia bisa nggak buat kayak gini? Gak usah rusuh soal minyak goreng Nuklirnya ditimbun aja sana dulu. sini. Iya. Oke. Ini nggak tahu kan Indonesia di sini punya nuklir. Jadi tapi ini ternyata ya rencana besar mengenai kereta cepat yang bisa meluncurkan nuklir ini disebut masih dalam blueprint atau cetak biru gitu kan. Jadi ide dari nuklir yang diluncurkan dengan kereta api ini diakui belum banyak dikembangkan oleh negara lain dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi South China Morning Post ini mengatakan bahwa pendanaan proyek yang masuk dalam kategori penelitian nasional ini sudah masuk dalam perencanaan pendanaan pemerintah pusat China yang dipimpin oleh Yin Zihong bersama dengan Profesor Teknik Sipil Universitas Southwest Jiatong di Chengdu ya. Nah ini rencana serupa ini sebenarnya pernah dilontarkan juga oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Iya gue tahu Uni Soviet tuh ada gambarannya nih waktu perang dingin waktu itu ya. Nah sementara gagasan ICBM diluncurkan dalam kereta api belum banyak berkembang selama beberapa tahun terakhir. Tapi seperti ini akan kembali lagi sih karena kalau kita lihat ke belakang tepatnya tahun 2015 China udah melakukan pengujian peluncuran dingin ICBM dari kereta api. Sementara Korea Utara mendemonstrasikan kereta api dan meluncurkan rudal balistik baru pada tahun 2021. Nah, China salah satu dari 9 negara yang dipastikan memiliki senjata nuklir. Negara lain itu ada Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Dan gosipnya Iran. Iran tuh kayak, lo kan punya senjata, lo punya rudal nuklir? Enggak, gue nggak punya. Itu bukan apa-apa. Diam-diam. Iran tuh kayak gitu. Iya, diam-diam aja dia. Dia itu gerakan bawah tanah banget. Itu gue lihat ada rudal. Bukan itu petasan. Kayak Korea Utara dong gitu kan. Uji coba. Rusuhan. Sumpah deh itu ya. Gosipnya tuh Iran. Kalau Iran tuh nggak pernah mau ngaku. Itu gue lihat rudal. Itu petasan bukan apa-apa. Ya memang Dia nggak mau ngaku. tidak mau show off dia ya. Tapi diam-diam punya makanya hati-hati tuh guys Yes. ya. Sebelumnya juga nih China pernah menguji bom nuklir pada tahun 1960-an. Union of Concerned Scientists melaporkan negara itu memiliki persenjataan sekitar 350 hulu ledak. Mama, gimana? Serem banget. Nggak bisa ngebayangin. Jumlah itu cukup kecil bila dibandingkan dengan dua negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Rusia. Jangan salah, Ya. Amerika juga takut sama Rusia. Sebenarnya kalau gue punya dia punya nuklir rudal itu ya yang kalau diluncurkan kita Banyak. semua kena imbasnya guys ya. Masing-masing negara tersebut punya 5.500 dan 6.300 hulu ledak nuklir. Banyak bos. Tapi lo sadar nggak sebenarnya Rusia itu tetanggaan sama Amerika kalau lihat peta. Tetanggaan di ujung atasnya tetanggaan. Cuman kalau perang dari sana susah. Susah perang dari sana. Karena nggak ada logistiknya. Itu daerah beku. Di atas deket Kanada sana lah. Gitu, tapi sebenarnya kalau lo ngomongin nuklir yang paling kasihan itu adalah negara Jepang. Ya. Karena Jepang itu dia langsung bertetangga dengan China. Dia langsung bersebelahan dengan Korea Utara juga. Gitu, dan dia itu berbatasan juga dengan Rusia. Mampus Jangan betul salah. digencet. Iya, meskipun dengan Rusia pulau-pulau kecil, tapi kan tetap aja lu tetangga sama mereka. Iya, lu bayangin. Kemarin dia kena Hiroshima aja tuh perang dunia kedua udah sampai Berantakan. beratus-ratus tahun loh ya untuk memulihkan. Bahkan sampai sekarang masih banyak keturunan-keturunan anak-anak yang dulunya kena radiasi, cacat apa segala macam itu banyak banget ternyata kita temukan di Jepang. Dan ini Rusia lagi ngancem kan ke Ukraina. Kalau sampai ini nuklir yang paling dahsyat gue keluarin, itu ledakannya beratus-ratus kali lipat dari Hiroshima. Aduh, malas deh, Kita malas. pun kena imbas guys. Malas Ini bisa pasti satu dunia kena. bisa diperkirakan kita tidak akan bisa melihat matahari dalam waktu yang cukup lama. Tapi kita termasuk negara yang ini kalau dilihat dari jaraknya,
termasuk negara yang nggak terlalu imbas. Eropa sih yang abis tuh. Bukan malah dari jaraknya, masalahnya jarak itu nuklir dibuatnya bisa sampai. Iya, oh iya bisa sampai. Jangan Bisa kesini sampai dong kesini. nembaknya. Ngapain nembak kesini? Ibarat kata ancamannya itu seluruh dunia. Iya, tapi Bisa nggak mungkin gelap diledakin gulita. di Ukraina kalau Nggak, menurut gue. ya, Karena bisa kena mudah-mudahan. Rusianya juga. Ya mudah-mudahan Deket, ya, Bos. Deket banget itu. Dari kemarin kan udah diledakin yang mungkin kapasitasnya tidak terlalu ini ya di sana gitu kan. Nggak serem saya kalau membahas Iya, soal udah kita nggak usah bahas perang-perangan dulu teknologi ya. yang aneh-aneh. Gak mau bahas sih, cuman beritanya muncul mulut Ya tiap udah hari. kita nggak usah bahas, gak apa muncul tapi kita nggak usah bahas. Saya takut soalnya. Pak Putin ini ada nuklir. ada nuk ya. Ada nuke. Kita bakal bahas apalagi kira-kira selain satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap Yap. di HI Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya Indonesia, kita balik lagi. Yes, masih di HI Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya betul, nggak terasa kita udah di segmen terakhir. Gue lumayan berasa sih. Oh lagi puasa ya, iya guys. Puasa agak-agak. banget kan? Insya Allah Meludah. puasanya ya. Puasa saya. insya Allah Oke, kita bakal ngebahas kali ini dari tetangganya Jakarta. Pinggiran Jakarta. Lagi-lagi Depok ya. Kenapa lagi Depok? Lo orang Bekasi, kalau nggak Depok Bekasi yang dibahas biasanya. Enggak, Bekasi jarang tuh Depok. buktinya. Iya enggak, Depok dulu baru Bekasi Iya, biasanya. iya. Gitu kan. Jadi setelah kemarin sempat viral kan, ada kasus waktu itu yang bikin gempar, yaitu soal hoax babi ngepet waktu itu. Sekarang ini ada lagi, jadi kabarnya Depok ini menjadi kota paling tidak toleran. Bisa. Di Indonesia versi setara. Oh, gitu Setahu gue ya? Jawa Barat, iya. Wilayah paling tidak toleran itu Jawa Barat. Nah, Depok kan bagian Jawa Barat. Ya tidak bisa digeneralisasi Jawa Baratnya karena ada juga beberapa walaupun masih sama di wilayah Jawa Barat kan. Iya, gue Tidak cuma semua, ngomong iya. waktu riset 2019 kalau nggak salah, itu dia bilang kalau per wilayah itu Jabar. Jadi ini bisa-bisa aja kalau menurut gue sih. Masih kategorinya soalnya kan. Kenapa ya bisa dibilang intoleran gitu ya? Ada apa dengan Depok? Mungkin lelah dengan Margonda yang macet sehingga mereka intoleran. Oke, coba nih Kalau kita. menurut gue sih itu ya, mereka capek sama Margonda. Coba menurut terawangan saya nih, Depok ini bisa menjadi kota yang mendapatkan skor paling rendah dalam laporan Indeks Kota Toleran atau IKT 2021 versi Setara Institut. Kota Depok menduduki peringkat ke-94 atau paling bawah dalam laporan IKT 2021 tersebut. Sedangkan di atas Depok ada Banda Aceh yang menduduki peringkat ke-94. Dan menurut Setara Institut juga mengapa kedua kota itu kok jadi terbawah? Karena memang Depok dan Banda Aceh nyatanya masih terjebak dalam siklus intoleransi atas hubungan mayoritas-minoritas. Setara juga dengan menilai salah satu kota itu memiliki keberpihakan terhadap agama tertentu. Jadi katanya hanya kebijakan untuk penganut agama lain aja dalam kota itu belum tercermin jelas. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin kota terendah intoleransinya, kali ini kita bakal ngebahas kota Singkawang yang menjadi kota dengan skor toleransi paling tinggi. Lo pernah ke situ kan? Iya pernah. Nah ini perlu diketahui ya guys, jadi Indeks Kota Toleran 2021 ini merupakan laporan kelima Setara Institut sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Adapun dalam laporan IKT 2021 ini ada 94 kota yang menjadi objek kajian gitu. Kenapa Singkawang bisa menjadi kota paling toleran menurut lo? Karena bisa dibilang di sana tuh kan ada banyak suku Tionghoa, terus tapi penduduk Muslim setempat juga banyak, dan kita bisa menemukan tempat ibadah di alun-alun kotanya itu ya, ada masjid, ada gereja, bahkan ada kelenteng yang besar banget di kota Singkawang itu. Jadi ya udah. Sebelahan. Toleransinya besar dong, berarti mau tidak mau gitu. Jadi tidak memikirkan ras, oh ini lu kan minoritas di Indonesia, lu kan kita mayoritas, nggak ada kayak gitu. Kotanya besar nggak sih? Enggak, Oh mungkin karena itu juga kali ya. kecil sih. Kan kalau kita ngebahas Depok sama Aceh besar. Ya nggak sebesar itu gitu. Dan itu pun dia adanya kan nggak di ibu kotanya Kalimantan Barat. Jadi kalau kita dari Kalimantan Barat, Pontianak 2 jam lagi baru nyampe Singkawang. Pesawat ada yang langsung? Nggak ada. Oh. Darat guys gitu. Dan di Singkawang itulah nanti misalkan keturunan Tionghoa banyak ada mengadakan setiap tahunnya ritual-ritual adat atau apa, itu bisa
jalan-jalan di sepanjang jalan dan itu nggak masalah. Pawai gitu ya. Pawai gitu, kayak cap gome atau apa di sana itu pasti akan ramai banget dengan tradisi-tradisi orang-orang. Terus semuanya saling menikmati. Saling gitu, menikmati dan menjadikan itu malah jadi kayak ya udah tradisi di daerah Singkawang kami ini begini. Oke, Gitu. jadinya malah jadi sebagai wisata. Kalau menurut aku dari dilihat banyaknya rumah agama, rumah beribadah berbeda-beda tapi dekatan aja itu menurut aku udah toleransinya cukup tinggi. Karena di sini kita kadang-kadang ada vihara, nggak boleh di pusat kota gini, pembangunan Kalau di sana enggak ya? berdekatan. Santai aja. Bayangin itu vihara gede banget di pusat kotanya, terus di sana juga masjid besar, gereja gitu. Jadi kayak dari situ kayak lu udah bisa lihat gitu secara umum warga di sini ya udah nggak ada masalah tuh apa agamamu, apa sukumu, apa. Udah nggak dipikirin. Udah nggak dipikirin. Yang penting lu hidup rukun dan lu baik sama kita Dan sesama. setahu gue Singkawang makanannya enak-enak. Enak-enak dan orangnya ramah-ramah banget. Ramah-ramah banget gitu loh. Jadi dia tahu kita tamu dan kita akan dilayani gitu loh. Orang-orang sana tuh nggak pandang lu dari mana, orang Jakarta, orang Jakarta. Nggak peduli. Nggak peduli. Dan benar kata lu, kulinernya Enak-enak setahu gue. tapi kalau buat yang muslim agak hati-hati. Pilihan gue Singkawang tetap nasi Padang. Oke. Tapi kalau di sana tuh apa sih dataran tinggi ya, gunung atau dekat laut? Dekat laut panas. Oh, oke. Panas, guys. Dekat laut ya. Kalimantan itu ibaratnya. tidak ada yang tidak panas, guys. Oke. Gitu ya. Oke. Gue nggak baca. Kita udah ngebahas dari tadi tuh tentang Nokia ke apa namanya? Apa namanya? Kebangkitan handphone Nokia. Reborn. Nokia Reborn gitu. Nokia Reborn. Bukan Dono Kasino Indro aja yang Reborn. Reborn, Tapi Nokia juga juga Reborn gitu kan. Nah, ini apa nih? Reborn-nya karena dia mau meluncurkan Nokia Edge 2022. Ibarat dulu ada Engage namanya, sekarang Nokia Edge gitu kan. Nah, Edge nggak jauh-jauh ya. Yoi, Kayaknya dia nggak bisa tapi move on. tadi itu dia yang makanya kita masih bingung apakah ini Nokianya akan rilis seperti yang digambar karena ini nggak ada officialnya. Kalau digambar itu mirip seperti iPhone, ada 3 kamera dan segala macam, cuma teknologinya biasa aja. Kamera juga biasa aja, standar. Kelebihannya hanya di daya baterai. Daya baterai doang. Dan itu kalau menurut aku jujur Li gitu ya, tidak menjadikan suatu ketertarikan kita untuk beli itu handphone. Iya, Kalau memang gitu. banyak di handphone lain Maksud gue lebih gini, murah, itu speknya baterainya lebih itu bagus. baterainya memang paling besar, gue Iya, akuin. tapi- Tapi ini bukan seri petualangan, maksud gue kalau Iya. bertualang naik gunung dengan Iya. baterai kayak gitu Apa oke lah. gitu, maksudnya speknya dia di tempat yang lain ya biasa aja sih, banyak gue bisa temuin di Android lain yang lebih murah gitu. Yap, ibaratnya Dengan sih kayak gitu. dia tadi kalau nggak salah membandrol harga 6 juta rupiah kalau Yap, dirupiahin. dan ini bakal kita tunggu aja karena bulan Oktober ini bakal dirilis di India Delhi, dulu. di India dulu. India dulu. Baru dirilis di negara-negara lain dengan harga itu dia tadi di bawah 10 Iya. juta, sekitar 6 jutaan ya. Kalau Tapi kita di nggak tahu ya India. kalau di Indonesia kapan, tunggu aja sih. Apakah mungkin peminat Nokia di Indonesia masih banyak? Yang jelas peminat Xiaomi tinggi karena Xiaomi banyak launching di sini. Banyak banget dia. Dia tuh habis launching di China langsung launching di sini. Iya, kayak nggak usah pakai lama-lama. Indonesia aja udah dia tahu, marketnya nih. udah sono Indonesia banyakin, konsumtif banget soalnya warganya. Warganya parah konsumtif banget. Ya kan, mau katanya COVID-19 juga yang beli mobil baru banyak banget guys. Nggak ngaruh nih orang-orang Apalagi nih. cuman handphone, udah kecil cepetan gitu. Jadi para negara-negara besar, negara-negara adidaya di luar itu ya, mereka memproduksi barang jual ke sini karena tahu Indonesia Konsumtifnya gila-gilaan kita gitu kan. Tadi sempat ngebahas juga apakah kamu tim iOS atau tim Android. Yap. Dan seperti Nuka ya. Apa aja, dua-duanya. Dua-duanya karena semua ada kelemahan Ada dan ada kelebihan. kelebihannya. Betul ya. Harus mencukupi keduanya. Harus harus seimbang hidup tuh kalau harus kata seimbang orang. ibaratnya. Kalau berat sebelah nanti jungkir balik. ya. Nggak cocok gitu kan. Terus tadi kita juga udah sempet ngebahas kota toleran dan intoleran di Indonesia versi setara juga. Ya, tadi disebut Gitu ada kan. Depok dan juga Aceh katanya, Paling Banda intoleran, Aceh. paling Yang toleran tuh Singkawang. Iya, paling Singkawang karena aku sudah melihat sendiri keramahan orang di sana yang tidak mementingkan siapa kamu, apa agama kamu, ras kamu apa, di sana tidak ada. Oke. Ya mudah-mudahan semua seluruh wilayah Indonesia bisa seperti itu Yes, ya. bener banget. Gitu, jadi Indonesia bisa dikenal sebagai negara yang toleransinya cukup tinggi. Iya, negara yang ramah beneran. Ramah beneran kalau kata bule-bule sih. Kita kan ramahnya Ramah. sama bule. Iya, kalau makanya bule gini, orang sini ramah-ramah. Iya. Lo nggak tahu aja lu, belum aja lu dikletekin. Kita kalau sama sesama nggak ramah, susah. Oke, sekian di Hai Indonesia kali ini. Jangan lupa protokol kesehatan 6M-nya dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak.
mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, Hey. tar. Tunggu Ramadan kelar, Jangan baru ya. sebar undangan ya, disahkan dulu. Buffalo gitu. gathering is not good for you. Iya, oke kalau kayak gitu. Tuh Kak Azuta beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dulu guys. Yes, Ditan Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi on another session of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Bye.